Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak ibu yang cantik dan ganteng di kelas 7 ya. Oke, ini adalah kelas 7. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu agar senantiasa kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, kita harus selalu berdoa, memanjatkan apa yang kita minta kepada Allah agar redho berkah selalu bersama kita. Yuk kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak di kelas 7, Ibu tanya dulu. Tapi sebelum bertanya kepada kalian, Ibu mengucapkan selamat atas kelulusan kalian dari SD atau MI menuju ke jenjang yang selanjutnya, ke sekolah menengah lanjutan pertama atau MTS Nurul Hidayah. Nah, semua itu kalian pasti akan lebih mengeksplorasi apa-apa yang sudah ada di SD atau di MI, dan kita akan bahas di sekolah MTS Nurul Hidayah. Baik ya, sudah absen? Sudah? Pagi-pagi pasti sudah absen di wali kelas ya. Nanti hari ini, pada malam ini, pada jam ini kalian absen kembali, karena absen tersebut akan Ibu tukar atau Ibu ganti pada absen manual di mata pelajaran Ibu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke materi. Kali materi IPS. Apa itu IPS? Pernah kalian belajar IPS? Pasti pernah ya. Di SD, di MI kalian sudah belajar IPS. IPS itu adalah pelajaran sosial yang membahas masalah lingkungan, ekonomi, sejarah, dan juga interaksi dengan alam sekitarnya, dengan manusia sekitarnya. Oke, baik. Hanya ada bedanya ketika di SD kalian hanya mempelajari sebatas IPS, tidak ada sub-sub dari bagian-bagian IPS. Tetapi di MTS ini kalian akan bisa mendapati 4 sub dari materi IPS, dari mata pelajaran IPS. Sub yang pertama akan membahas tentang geografi. Geografi itu nanti akan dibahas masalah lingkungan ya, potensi iklim, distribusi, ekonomi, sejarah, budaya ya. Sedangkan setelah geografi nanti akan ada sub dari sosiologi. Kita akan berinteraksi tuh antara manusia dengan manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan di semester genap nanti kita akan mempunyai 2 sub dari IPS, yaitu ekonomi dan sejarah. Baik ya. Karena ini adalah sub yang pertama, geografi, maka kalian akan Ibu tuntut untuk memahami apa itu konsep ruang yang meliputi lokasi, distribusi, potensi iklim, lanjut potensi iklim, geografi, dan juga tentang geologis, flora dan fauna, dan juga interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya dengan sosial ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Nah, untuk
pengetahuan untuk keterampilannya, kalian nanti akan disajikan tentang ruang beserta lokasi, distribusi, potensi iklim, lanjut ke geologis dan apa tadi, flora dan fauna, serta interaksi antar ruang serta pengaruhnya di Indonesia terhadap sosial ekonomi dan pendidikan serta budaya. Oke, ya, paham kan? Kalau paham, kalian terus lihat video ini sampai kalian benar-benar paham. Oke, lanjut ya. Ibu mau tanya, kalian ada di mana sekarang? Pasti ada di rumah, sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, ya baik. Kalian ada di rumah, ibu ada di sekitar sini nih. Kalian bisa lihat, ini adalah ruang terbuka. Ini adalah ruang terbuka. Sedangkan kalian berada di ruang tertutup. Ya. Ruang tertutup sebut rumah besar. Nah, yang akan ibu jelaskan kepada kalian adalah bahwasanya tempat yang kalian tempati, yang kalian diam sekarang, ibu yang tempat yang ibu diam sekarang ini adalah sama-sama bernama lingkungan. Kalian di rumah, ibu di lingkungan perkebunan, lingkungan kecil lalu perkebunan yang berada di lingkungan kota. Mengapa demikian? Karena kalian ada di rumah berupa ada ruang-ruang kecil, ya, serta ibu juga ada di ruang terbuka, tapi ibu mempunyai beberapa bagian ruang. Jadi apa itu ruang? Ruang adalah sebagian tempat atau wilayah di atas permukaan bumi yang ditempati oleh makhluk hidup. Makhluk hidup itu manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, kalian lihat ya, tumbuh-tumbuhan, dan juga ada makhluk pengurai di dalam tanah ini. Sekali lagi, apa itu ruang? Ruang adalah tempat tinggal makhluk hidup, diantaranya manusia, ada hewan, kalian lihat nih, ada hewan, ya, ada tumbuh-tumbuhan, serta makhluk pengurai yang ada di dalam tanah ini. Semuanya tinggal di satu wilayah atau satu tempat di permukaan bumi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatannya demi melangsungkan kehidupannya. Ya, apa? Sekali lagi, ruang adalah tempat tinggal di suatu wilayah untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga makhluk pengurai yang ada di dalam tanah ini, gunanya untuk melakukan kegiatan demi menyambung kehidupannya. Paham ya? Nah, ruang itu sendiri bukan hanya kalian yang kalian tempati di darat, bukan hanya di tempat yang ibu berdiri seperti ini. Ruang itu terdiri dari darat, ya. Lanjut, udara nih, udara juga ruang. Udara adalah ruang, dan satu lagi adalah air. Oke, di sini ada air, di sini ada kolam lele, ya. Sengaja ada kolam lele, nanti fungsinya untuk menyiram tanaman. Tapi ini adalah termasuk ruang. Karena apa? Karena ada makhluk di dalamnya. Di dalamnya itu ada ikan lele, ya. Di luar pun ada makhluknya. Ada burung, ada cakung, ada kelelawar kalau malam, ada lebah, dan lain sebagainya, makhluk-makhluk udara. Nah, sekali lagi, jadi ruang itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada ruang darat yang kita tinggali sekarang ini, di dalamnya terdiri dari rumah, bangunan-bangunan, bangunan seperti kantor, lihat, kamu lihat di kantor, ya, ada Menara 165, ada Jasara Harja, ada Enusa. Itu adalah bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah. Juga selain di atas tanah, ruang itu terdiri dari udara. Kita lihat tuh ada burung yang sedang terbang. Nah,
juga ruang. Dan juga yang ketiga adalah ruang air. Tadi kita lihat ada kolam renang, ya. Itu di dalamnya ada lele. Jadi ruang terbagi menjadi tiga. Yang pertama udara, dan yang ketiga adalah air. Kan ya, kita kunci ruang ada tiga. Selanjutnya, masing-masing ruang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. What is the meaning karakteristik? Karakteristik bahasa sehari-hari kita adalah ciri-ciri. Ciri-ciri ruang darat ya, atau bangunan yang kita tinggali, adalah mempunyai ruang masing-masing ruang yang kecil. Akan berbeda satu ruangan dengan ruangan yang lain. Kita lihat, kamu tengok di rumah kamu ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang tidur, ada ruang dapur, ada kamar. Nah, dari masing-masing ruangan itu mempunyai karakteristik atau ciri yang berbeda-beda. Pastinya tidak sama kan antara ruang tamu dengan ruang tidur, antara ruang tidur dengan kamar mandi. Pastinya tidak sama. Nah, ketidaksamaan itu disebut dengan karakteristik. Yang kedua, lihat ruang udara. Lihat ruang udara. Apa karakteristik atau ciri-ciri dari udara? Ruang di udara. Yang pertama, udara mempunyai oksigen atau atmosfer yang sangat luas. Yang kedua, mampu disinari matahari sepanjang hari tanpa ada batasan. Ya. Yang ketiga, ada angin. Angin itu bebas di atas udara. Kalau di rumah kita ada angin justru di dalam ruangan. Kan kita untuk mencari angin, manusia membuat kipas angin dan AC. Yang ketiga, lihat ruang air. Ya pastinya ciri khas dari ruang air adalah ada airnya. Kalau tidak ada air namanya daratan lagi. Karena ini ada air maka dia dinamakan ruang air. Ciri khasnya pasti ada air. Karena untuk tempat tinggal lele, ya, tempat tinggal ikan lele dan lain sebagainya. Oke, itu ciri khas dari atau karakteristik dari masing-masing ruang. Paham ya? Jadi ruang itu sendiri adalah suatu tempat tinggal atau wilayah di suatu permukaan bumi di mana yang menempati ruang tersebut adalah makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk pengurai lainnya. Gunanya untuk apa? Melakukan kegiatan dan juga menunjang kehidupannya. Ruang itu sendiri terbagi menjadi tiga, ada ruang darat, ada ruang udara, dan ada ruang air. Masing-masing ketiga ruang tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Seperti ruang darat biasanya ditempati oleh manusia dan ada makhluk-makhluk hewan-hewan yang tinggal di darat. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan itu hidupnya di darat, tapi ada juga tumbuhan yang hidup di air. Ruang udara biasa ditempati oleh hewan-hewan yang biasa tinggal di udara. Ada burung, karena burungnya di dalam sangkar, maka dia tetap dia tinggal di udara, tapi sangkarnya ada di darat. Ada biasanya ada lebah, biasanya ada lebah nih yang suka tinggal di tumbuhan ini. Malam, juga lebah. Yang ketiga adalah air. Air sangat mudah karakteristikannya karena memang dia hanya ditempati untuk binatang. Oke, paham ya sampai di situ? Kita lanjut. Kalian pernah tidak memikirkan bahwa wilayah yang satu atau ruang yang satu dengan ruang selanjutnya itu mempunyai kekurangan dan kelebihan? Kalau tadi kita hanya membahas ruang lingkup kecil ya. Nah, sekarang kita masuk ada kelebihan dan ada kekurangan. Contohnya gini, di Bogor, orang Bogor itu kan mereka tinggal di dataran tinggi, sedangkan kita yang ada di Jakarta tinggal di dataran rendah.
pastinya orang yang tinggal di dataran tinggi mereka memiliki atau mereka mempunyai potensi di dalam perkebunan. Perkebunan mereka biasa berkebun ya, palawija dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang tinggal di dataran rendah, mereka biasanya yang tinggal di pesisir, mereka biasanya adalah berprofesi sebagai nelayan. Nah, pada saat ini orang yang tinggal di ruangan yang lebih tinggi dan orang yang tinggal di ruangan yang rendah, dataran rendah, pasti mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, karakteristik yang berbeda itu harus dipenuhi kehidupannya. Bagaimana caranya? Nah, mereka untuk memenuhi kebutuhannya dari orang yang tinggal di dataran tinggi dengan di dataran rendah memerlukan satu yang bernama interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, ini yang terjadi adalah jika orang yang tinggal di dataran tinggi ingin mencicipi, ingin ikut merasakan hasil orang-orang yang tinggal di pesisir yang di dataran rendah, dan sebaliknya orang yang di pesisir ingin mencicipi hasil yang ada di dataran tinggi, maka mereka akan terjadi interaksi di antara keduanya. Nah, interaksi keduanya, jika terjadi interaksi keduanya berarti mereka sukses melakukan interaksi. Kalau tidak ada interaksi, tidak ada hubungan, ya mereka tidak melakukan interaksi. Interaksi antara keduanya dapat terjadi tiga hal. Yang pertama adalah complementary dan complementarity, artinya harus melengkapi daerah satu dengan daerah yang selanjutnya. Jadi orang yang tinggal di dataran tinggi tadi mereka meminta atau melakukan proses jual beli atau barang-barang dengan mereka yang tinggal di pesisir. Begitupun yang tinggal di pesisir yang mayoritas nelayan harus melakukan interaksi jual beli dengan mereka yang tinggal di dataran tinggi. Tukerannya, jadi yang di dataran tinggi punya sayuran, yang di dataran rendah punya ikan, mereka tukeran. Kalau zaman dulu namanya barter, tapi di masa sekarang bernama jual beli. Jika terjadi jual beli barter, maka mereka sudah melakukan proses interaksi. Nah, paham ya? Jadi complementarity dari dua wilayah atau dua ruang tersebut. Yang kedua adalah saling saling kepentingan. Coba ibu lihat dulu yang kedua. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity, kesempatan antara. Jadi gini maksudnya, jika di Bogor ada sayur mayur, orang Jakarta ada memerlukan sayur mayur dari Bogor. Nah, jika di Bogor biasanya itu harganya lebih murah dan orang Jakarta biasanya ambil dari Jawa Timur, misal ya, ini ambil dari Jawa Timur. Jika sebelum Jawa Timur atau di Bogor ada, atau di tengah-tengah Jawa Timur dan Bogor ada di Semarang misalnya, mereka juga menghasilkan palawija, maka jika orang Jakarta mengambil palawija tersebut dari Bogor, nah karena harganya lebih murah dibanding dengan yang dari Jawa Timur tadi, maka orang Jakarta itu sudah berinteraksi dengan orang Jawa, dengan yang di Bogor, yang di Jawa Timur tidak. Ya, itu karena apa? Karena kesempatan, karena jarak tempuh, waktu itu akan terasa sekali di sana. Ya, kita ngapain sih istilahnya jauh-jauh ngambil di Jawa Timur, jauh kan, sedangkan di Bogor ada. Nah kesempatan seperti itu, interaksi itu seperti itu disebut kesempatan antara. Jadi kita yang di dataran rendah, yang di Jakarta tidak melakukan interaksi dengan mereka yang berada di Jawa Timur. Tidak terjadi interaksi di Jawa
harus menghemat dari waktu dan biaya. Yang ketiga tadi sudah ya, yang pertama adalah saling melengkapi, complementarity. Yang kedua tadi kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga terakhir adalah transfer. Nah, transfer ini adalah satu kemudahan di mana kita tidak perlu untuk mengantarkan atau tidak perlu membeli ke lokasi tersebut. Misalnya kita membeli palawija, membeli sayur-sayuran langsung ke Bogor, karena biaya di sana pun mahal. Kita diambil jalan tengah, karena ada kemudahan seperti sekarang ini, kita pembayarannya melalui transfer. Nah, kenapa? Karena proses atau biaya distribusinya, biaya pengangkutan ke sana dari Jakarta ke Bogor, dari Bogor Jakarta itu akan menghabiskan banyak biaya, sedangkan hasil yang dicapai adalah tidak sebanding dengan proses pengangkutannya itu tadi. Maka diperlukanlah, dimudahkanlah dengan adanya sistem transfer untuk membayar hasil dari yang tadi kita. Oke, jadi seperti itu ya, kata kuncinya adalah satu, lokasi, dua, ruang, ketiga adalah distribusi, yang keempat adalah interaksi antar ruang. Oke, baik. Sampai di sini ada yang masih bingung? Oke, ya, sebelum kita tutup materi ini sekali lagi. Jadi ruang adalah tempat atau satu wilayah atas permukaan bumi yang ditemani oleh gunanya untuk melakukan kegiatan dan juga hidup mereka sehari-hari. Ruang pun ada tiga, ada darat, ada udara, dan ada air. Masing-masing ketiga ini mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda. Selanjutnya, ruang tersebut meluas, mencakup bukan hanya di darat yang kita tempati saja, tetapi mencakup ke wilayah-wilayah. Ada tiga yang menjadi cakupan wilayah tadi, yaitu mereka harus berinteraksi dulu. Nah, interaksinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama tadi complementarity, saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara, intervening opportunity, dan yang ketiga adalah transfer. Jadi ada tiga atau dua hal yang harus dipahami pada materi ini. Oke, selanjutnya nanti untuk minggu besok, untuk pertemuan yang kedua, kita akan membahas masalah letak dan luas, ya, letak dan luas wilayah Indonesia. Nanti di sana, materi di sana kita akan mengukur jarak antara tempat tinggal kita dengan gedung-gedung yang ada di sekitar kita. Misalnya dari tempat yang Ibu berdiri ini, kita akan mengukur berapa jarak ke Menara 165, ke Jasara Harja, ke El Musa, dan ke gedung-gedung sekitarnya. Tentu saja nanti dengan memakai ukuran yang sudah ditetapkan atau skala. Jadi kalian perlu persiapkan peta, penggaris, dan juga tangga konvensional, ya. Oke, tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja pertemuan ini dengan membaca surat Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak diperlukan, minum dan makan yang bergizi, dan tetap jaga jarak agar kita senantiasa sehat dan menjadi orang-orang atau generasi yang berguna, ya, untuk negara, bangsa, dan juga orang tua.
Oke, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.